Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, disebut kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah limpahkan kita semua dan hidayah sehingga kita semua bisa menghadiri undangan Madrasah Baitullah atau pengajian Madrasah Baitullah ini tanpa ada suatu apapun. Sholawat wa salam telah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dalam umat Allah akan dapatkan syafaat beliau yang berdiam. Amin. Baik Bapak Ibu jamaah Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulai, monggo bisa share kajian Madrasah Baitullah ini ke teman-teman, ke saudara-saudara, terutama yang telah pulang dari haji, agar beliau-beliau semua yang dari pulang haji bisa mengetahui atau bisa menyikapi dan sudah berpulang dari haji. Alhamdulillah saat ini beberapa jamaah haji sudah berangsur-angsur pulang dari beberapa pekan yang lalu. Alhamdulillah kita doakan semoga mereka semua saudara-saudara kita yang telah berpulang dari haji mendapatkan rezeki yang mabrur dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Alangkah baiknya untuk saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa menggunakan nama akun ya dengan nama panggilan masing-masing, dan mohon dipersiapkan tempat duduknya, sembilannya mungkin ketika 9, dan ketika Anda dalam perjalanan bisa stay tune ya untuk mendengarkan kita, sehingga ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah ada ustadzah kita di tengah-tengah Zoom kita ini ya. Tanpa berlama-lama, insyaallah beliau akan menyampaikan tentang materi pulang umroh harus apa. Nah, nanti haji, Mas. Haji, pulang haji apa? Dengan tema pulang haji harus apa? Nah, nanti terkait tips dan bagaimana sikap kita ketika nanti yang mungkin belum berhaji untuk mempersiapkan jika nanti Allah panggil kita semua bisa berhaji, dan ketika yang sudah pernah haji ini menjadi refresh kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan amal-amal kebaikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai Baitullah pada pagi hari ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh kita, dan berlailah pada beliau buat kami. Baik, terima kasih Mas Aji atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, pagi yang cerah di kota masing-masing, mungkin matahari belum terbit, tapi Allah mengizinkan hati kita sudah bersinar oleh cahaya kebaikan, berkumpul dalam forum-forum kebaikan yang insya Allah dirahmati Allah, walaupun kita terkendala secara tempat, tetapi
teknologi telah memudahkan kita dengan izin Allah untuk tetap bertemu, berjumpa di dalam kita belajar, di dalam kita mengisi diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan hari ini tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi Allah memberikan hidayah kepada kita untuk berkumpul dan melakukan thalabul ilmi, melakukan kegiatan yang insya Allah mengundang berkah kebaikan lebih banyak lagi di dalam kehidupan kita. Termasuk harapan kita untuk bisa mengunjungi tanah suci, Marotan wa Marotan Ukhra, yang belum pernah semoga bisa ke sana, yang sudah mundur, sudah pulang, semoga bisa kembali lagi ke sana. Allahumma amin. Teman-teman yang berharap bisa demikian, silahkan di kolom chat menuliskan amin, ya Allah, gitu ya. Semoga benar-benar Allah izinkan mengunjungi tanah suci, baik berhaji maupun berumroh. Dan kepada saudara-saudaraku yang waktu-waktu ini sudah sampai di tanah air, sepulang dari menjalankan ibadah haji, dan mungkin juga ada yang masih bersiap-siap untuk pulang ke tanah air, ya. Saya sampaikan doa qabbalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah menerima ibadah hajimu, mengampuni dosa-dosamu dan mengganti setiap pengeluaranmu. Ini adalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah pada sahabat yang berpamitan pergi haji dan sepulangnya sahabat itu bertemu dengan Rasulullah. Nah, teman-teman semuanya, ada yang mungkin berpikir sepulang haji, apa sih yang dilakukan sebenarnya? Apa sih yang akan dilakukan ketika seseorang pulang haji? Ya, jawaban sederhananya tentu dia akan kembali kepada kehidupan semula ya. Biasanya nih kalau teman-teman mendarat, begitu mendarat di tanah air, mereka mengatakan, aku sudah kembali ke kehidupan semula. Artinya sungguh berbeda memang apa yang kita lakukan di tanah suci dengan apa yang biasa kita lakukan di tanah air. Dalam hal tentu ritme kehidupan kita. Di tanah suci, sahabat-sahabat itu sangat ringan melakukan berbagai macam amal ibadah. Jam 2 sudah bangun, setengah kalau jauh tempatnya ya, kalau lebih dekat tempatnya mungkin jam 3, setengah 3, kemudian berangkat ke masjid di pagi-pagi buta. Nggak buta kalau di sana terang benderang ya, jam berapapun terang benderang. Di pagi-pagi yang sangat sangat pagi mubakiron itu. Kemudian menunaikan sholat malam sakjele sebanyak kita mau, menumpahkan air mata, mohon ampun kepada Allah, memanjatkan doa-doa yang sangat banyak. Kemudian kita menghabiskan waktu dengan sholat subuh, tilawah Quran, mendengarkan kajian, menunggu waktu syuruk. Kemudian kita melaksanakan sholat syuruk, bahkan melaksanakan sholat duha kalau diperpanjang lagi, dan kemudian foto-foto dan sebagainya, melihat sekian banyak orang yang pergi ke sana dengan ceritanya masing-masing dan mereka melakukan ibadah yang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kehusukan, dengan air mata yang berlinang-linang. Lalu kita kembali ke tempat kita menginap, beristirahat barang sejenak, untuk kembali lagi menunaikan sholat duhur, jam setengah 11 sudah berangkat. Dan jam 11 kalau dekat. Kalau lebih jauh mungkin jam 10 sudah berangkat. Kalau pengen tawaf apalagi harus diawalkan. Kemudian melaksanakan sholat duhur. Biasanya pulang dulu makan, istirahat sejenak, balik lagi untuk sholat asar dan maghrib dan isya, kadang disatukan begitu. Rasanya ringan sekali. Kita membawa tasbih atau membawa alat penghitung untuk berapa banyak zikir kita misalnya. Dan dengan sangat ringan kita membaca zikir kita itu sampai tak terhitung jumlahnya ya. Biasanya teman-teman bawa seperti ini, kantor seperti ini, itu terus tangan kita ini, lidah kita ini basah dengan zikir. Kalau teman-teman yang
lancar bacaan Qur'annya, bahkan dengan sekali umroh bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali atau 2 kali. Teman-teman yang berhaji apalagi biasanya bisa menghatamkan beberapa kali. Minimalnya 1 kali selama pergi berhaji dengan rangkaiannya sebelum dan sesudahnya. Demikian pula di Masjid Nabawi. Rasanya badan itu ringan saja, kaki itu ringan dan hati itu terpaut dengan masjid. Pengen kembali ke masjid, pengen kembali ke masjid. Lalu teman-teman pulang sampai di tanah air. Pertama tentu jet lag ya, karena perbedaan waktu. Bangunnya bisa terlambat karena di sana biasanya kita ringan bangun pagi, karena kalau bangun pagi di sana itu pautnya 4 jam. Kita bangun jam 3 di sana itu artinya sama dengan jam 7 di sini. Jadi biasanya juga udah bangun. Tapi setelah kembali ke sini, nah ini adalah perjuangan yang luar biasa. Bagaimana kembali pulang itu kita bisa menjaga kemabruran. Slide-nya boleh digeser Mahajib. Nah sebenarnya kemabruran itu apa? Ketika orang-orang pada pulang itu kita mengatakan hajan mabruron. Hajan mabruron. Ya, mendoakan agar hajinya mabrur. Ternyata mabrur itu bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja. Dia merupakan sebuah proses yang harus dibentuk. Mabrur ini dari kata birun. Birun. Orang yang melakukan kebaikan itu namanya abrorun. Abrorun. Ini orang yang berbuat baik. Nah, mabrur ini adalah bentuk masdarnya. Kalau birun itu ada bentuk madi, bentuk mudoreknya ya. Kalau bentuk madi itu, oh ya sudah melakukan kebaikan ya. Tapi kalau bentuk mudoreknya nanti berarti dia akan melakukan kebaikan. Tapi kalau mabruran ini dia tidak terikat oleh waktu. Jadi ya kapanpun. Dan tidak terikat oleh gender laki-laki atau perempuan ya. Jadi kapanpun dia harus dia akan berusaha melakukan kebaikan. Nah, Masya Allah, maknanya adalah kebaikan. Artinya orang yang sepulang dari haji atau umroh itu ingin terus melakukan kebaikan. Sampai pada level, kalau Al-Ghazali menyebutkan itu melakukan kebaikan yang sudah terinternalisasi dalam dirinya, min ghairi fikrin waruwiyatin, tanpa dipikir-pikir dan tanpa dirancang-rancang. Kalau pada umumnya kita ini ada kebaikan-kebaikan yang kita gampang untuk nggak dipikir-pikir langsung ya. Contoh misalnya, sholat, mendengarkan azan. Sholat ibadah wajib adalah kebaikan. Terus kemudian kita otomatis saja mendengarkan azan, menghentikan pekerjaan, kita lalu berwudu, lalu berangkat sholat itu nggak dipikir-pikir. Karena sudah masuk menginternalisasi dalam diri kita bahwa kita punya kewajiban melaksanakan sholat. Ya. Tapi di luar sana ada orang-orang yang sholat, nah pekerjaanku masih tanggung, entar lah masih ada waktu. Gitu ya. Masih berpikir-pikir atau mungkin yang lebih buruk lagi, sholat nggak ya? Sholat nggak ya? Gitu ya. Nah, ini masih dipikir-pikir. Tapi mungkin masih ada dalam diri kita untuk beberapa amal-amal yang lain. Itu mikirnya, pertimbangannya itu masih panjang. Ya, contoh misalnya ada tawaran infak dan sodako. Ya, ada yang infak berapa ya? Infak enggak ya? Misalnya begitu ya. Atau mungkin akhlak yang spontan sifatnya. Tiba-tiba ada orang yang berbuat zalim kepada kita. Membentak misalnya, menginjak, memukul, enggak ada alasan itu ya. Kemudian yang kita lakukan itu balas enggak ya? Balas enggak ya? Masih atau spontannya membalas misalnya. Nah, orang-orang yang sudah memiliki akhlak ini, maka dia menurut Al-Ghazali sudah terinternalisasi, maka dia min ghairi fikrin waruwiyatin. Dia nggak mikir-mikir lagi, nggak ngerancang-rancang lagi. Tapi benar-benar mengalir kebaikan dalam dirinya itu seperti mata air yang tidak pernah ada habisnya. Melihat segala sesuatu, baik itu keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk, yang mengalir dalam dirinya adalah kebaikan. Melihat orang lain kesusahan, dia menolong. Melihat orang lain dalam keadaan yang kurang baik, dia pasti akan merasa wajib terpanggil untuk terlibat, memberikan pertolongan, memberikan kebutuhan orang tersebut ya. Tidak ada rasa dalam dirinya, rasa ngeresulo itu apa, menggerutu atau mengeluh dan seterusnya. Bahkan ketika bertubi-tubi datang tawaran-tawaran kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang banyak pada dirinya, bukan kok aku terus sih ya, kok aku terus kok
orang minta sumbangan terus ke aku, dan seterusnya. Nah, kalau orang minta sumbangan sama kita terus kan kita dihusnudoni banyak duit ya enggak? Kalau kok bentar-bentar orang pada minta sumbangan, oh itu doanya dia, doanya kita agar kita kaya raya dan banyak uang. Karena toh itu semuanya kembali kepada kita ya. Setiap rupiah yang kita belanjakan di jalan Allah, baik dengan melakukan ketaatan, membiayai perjalanan haji dan umroh kita, memuliakan orang tua, memberikan makan fakir miskin, membiayai dakwah, itu semuanya Allah akan ganti. Semua yang kita infakkan di jalan Allah. Kadang gantinya disegerakan di dunia, kadang gantinya diakhirkan di akhirat, kadang di dunia diberikannya sama sebanyak yang kita berikan, kadang diberikannya 10 kali lipat, kadang diberikannya sampai 700 kali lipat, bahkan juga tidak terhingga. Masya Allah. Ternyata cara kaya dalam Islam itu tidak susah. Dengan menginvestasikan amal soleh, dengan menginvestasikan ketakwaan, ya misalnya. Nah, pada saat kita menyadari bahwa balasan kebaikan itu ada pada kita, maka motivasi itu akan menjadi kuat. Teman-teman, menjaga kemabruran selama haji itu merupakan amalan-amalan ciri-ciri haji mabrur. Kan pada saat berhaji itu ada rukunnya, ada wajibnya. Kemarin kita sudah belajar ini ya. Kemudian tentang sunahnya gitu. Dan ternyata haji itu adalah proses riyadhah atau pelatihan. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita dengan beban yang berat. Mungkin beban kita sekarang itu tidak seberat beban para saudara kita pendahulu kita yang mereka berhaji di waktu yang sangat sulit. Yang kemarin Ustaz Dede kan menyampaikan ya, kalau perjalanan ke Mekah itu bisa 6 bulan naik kapal, transit-transit, dan belum tentu transit itu langsung berangkat, nunggu keberangkatan berikutnya. Pulangnya lagi 6 bulan lagi gitu ya. Kemarin tuh saya kalau saya nggak salah ingat 6 bulan perjalanan berangkat, 6 bulan perjalanan pulang. Betapa sulitnya berhaji pada waktu itu. Dan kita sekarang memang menantinya yang sulit karena sampai puluhan tahun. Mengumpulkan duitnya yang sulit karena mahal. Ternyata pada waktu itu juga mahal. Belanda juga memahal-mahalkan biaya haji, gitu. Kemudian mengumpulkan duitnya yang sulit, kita berjihad untuk ke sana. Lalu kemudian di sananya kita sekarang jauh lebih mudah. Tapi ternyata juga tidak semudah itu, sahabatku ya. Saya kemarin membaca cerita tentang seorang yang melakukan eh, haji furoda, tapi yang furodanya visanya itu bukan visa resmi haji, karena furoda bermacam-macam ya. Ada yang visa resmi haji, visa resmi yang non haji, visa wisata, dan ada lagi visa amil dan seterusnya. Nah, insya Allah kalau di Wonderful Umrah kita pakai visa resmi haji. Nah, udah dia katanya kucing-kucingan, masuk keluar lagi, Masya Allah perjuangannya ketika eh, ingin sekali berhaji dan ternyata oleh travelnya tidak diberikan visa resmi haji, bahkan gelangnya gelang palsu, naudzubillah min zalik. Tetapi juga ada pengalaman sahabat yang lain yang beliau ini berhaji dengan visa resmi haji, tapi di sananya itu ternyata mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat. Ya, 2 tahun yang lalu ada yang terlambat dijemput dari Musdalifah. Ingat ya teman-teman ya, bagaimana pada Musdalifah itu dirancang untuk malam hari, bukan untuk siang hari. Jadi tidak ada naungan yang memadai, tidak ada perbekalan yang memadai, karena pada dasarnya ke Musdalifah itu setelah matahari tenggelam di Arafah, kita bergerak ke Musdalifah untuk menginap di sana dan pagi-pagi sudah pergi lagi meninggalkan Musdalifah. Akan tapi karena kreditnya jamaah yang sekian banyak, koordinasi entah bagaimana sehingga banyak jamaah yang terlambat dijemput sampai tengah hari, sampai sore hari, dan di antara mereka ada yang sampai sakit atau bahkan wafat. Ya ini beratnya karena nggak dapat minum, nggak ada minuman, nggak ada makanan. Kalau pedagang mungkin pagi-pagi itu banyak habis subuh. Tapi kalau udah jamaah bubar, pedagangnya juga bubar. Jadi udah nggak ada lagi pedagang, nggak bisa lagi beli mie instan, nggak bisa lagi beli minuman dan seterusnya. Karena mereka sudah pergi juga itu. Siang-siang udah nggak ada lagi pedagang di sana. Karena dia hanya hidup, Musdalifah itu hanya hidup pada saat ya tahun-tahun haji dan hanya pada malam mabit di Musdalifah itu contohnya. Ada yang berusaha untuk berjalan kaki mencari jalan untuk melempar jumroh aja dia harus sampai Masya Allah. Untuk kembali dari Musdalifah ke Mina lagi untuk melempar jumroh, bisnya nggak bisa masuk dan dia berjalan kaki sampai setengah hari.
Ada yang sampai hampir seharian dia berjalan kaki karena tersesat ya. Masya Allah. Jadi ternyata juga tidak semudah itu ya. Kalau toh kemudian dimudahkan, Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya dimudahkan. Mental kita yang kita persiapkan. Ya. Karena ternyata itu adalah bagian tadribah atau latihan yang Allah berikan pada kita agar selama nanti setelah riyadhah atau pelatihan yang Allah berikan pada kita untuk kemudian kita nantinya terlahir kembali menjadi insya Allah seorang hajan mabruran, haji yang mabrur. Nah, sahabatku semuanya, maka untuk menjaga kemabruran haji itu hendaknya seorang itu meluangkan waktu untuk berzikir, menghayati rukun wajib dan sunnah haji, dan juga menghayati nilai-nilai haji. Terus merefleksikan kembali amalan-amalan apa yang di pada manasik. Bukan hanya mengejar keterpenuhannya, yang penting sudah gitu ya. Ya kadang-kadang fatwanya begitu. Kalau pembimbing atau muasasahnya, lembaga birunya itu udah mikir cepet nggak mau repot itu, bahkan hanya murur, hanya lewat saja, nggak turun, nggak sempat untuk mabit misalnya. Ya semoga Allah memang kan sudah sampai ke sana. Allah memberikan keabsahan pada haji berdasarkan rukun dan wajibnya. Tapi perasaan kita sendiri, bagaimana kemudian kita menjiwai itu sebagai akhlak kita seorang hamba kepada Allah yang harus kita miliki. Ya. Karena berapa banyak orang-orang yang ternyata di sana, tapi mereka tidak meninggalkan larangan-larangan. Mereka tetap memiliki akhlak yang buruk. Ya. Saya pernah eh, terkontaminasi karena merasakan begitu ya. Ketika waktu itu ngantri di Roboh, ngantri di Roboh itu kan tidak mudah, lama. Kalau dulu lebih lama dari sekarang. Kalau sekarang pakai nusuk itu ngantrinya di luar sebentar. Kalau dulu tuh di dalam pindah. Kita mengalami untuk ngantri itu pindahnya sampai 10 kali. Kalau perempuan itu nunggu di sini, jalan ke sana, pindah lagi jalan perjalanan antrian ke Rondo itu. Kalau sekarang udah begitu nusuknya dibuka, jalan, nanti antrinya cuma sebentar udah masuk. Lamanya di luarnya. Tapi udah dapat jadwal jam-jamnya. Jadi sekarang udah lebih tertata daripada dulu. Nah, saking lamanya itu, ada orang yang mengeluh saja. Ada orang yang justru menggibah gitu. Saya pikir ini di masjid yang mulia. Tetapi kenapa dari lisannya yang keluar adalah perkataan-perkataan yang buruk. Ya, bahkan kalau di tenda Mina pernah kita saksikan orang-orang bertengkar. Ibu-ibu bertengkar karena urusan blower. Yang dekat blower kedinginan minta blowernya dimatikan. Yang jauh dari blower marah dan minta blowernya dihidupkan. Dan mereka bertengkar itu yang satu bawa tongkat mau menghidupkan AC-nya tinggi ya nggak bisa nggak gitu itu mematikan, yang satu melarang, jadi mereka tarik-tarian tongkat itu disaksikan oleh jamaah yang banyak, bersih tegang marah-marah. Nah itu seperti membayangkannya begini, saya bayangkan haji itu seperti ronsen aja ya. Kalau ronsen itu kan ketika kita mau difoto ronsen dada kita misalnya, lalu kita semoga ya Allah tak siap-siapkan ini dadaku baik keadaannya. Ketika mau di ronsen dadanya itu semoga dadaku baik-baik udah baik aja lah aku udah. Padahal mungkin kebiasaannya maaf mungkin kebiasaannya habitnya merokok dan sebagainya. Nggak mungkin tiba-tiba paru-parunya bersih misalnya. Merasa dengan ronsen itu bisa. Nah itu kita mulai dari tanah air dan ketika di sana benar-benar dihayati, semoga Allah mudahkan. Kalau Allah berikan ujian, ujiannya mampu untuk kita lakukan. Tuh. Nah teman-teman, jadi bagaimana menjaga kemabruran haji ini? Kemabruran haji ini adalah orang yang senantiasa dimudahkan untuk berbuat baik sekembalinya dari ibadah berhaji. Jadi kalau tadi di Tanah Suci udah dari pagi, dari tidur sampai tidur lagi, dari bangun sampai bangun lagi, dia melakukan ibadah yang terus-menerus, menjauhi maksiat dan seterusnya. Eh, itu dia lakukan di sana dan dia merasa Masya Allah, aku di sana enak sekali beribadah, semoga Allah menerima ibadahku gitu ya. Kemudian dia merasakan kemudahan-kemudahan yang sangat, dia merasakan benar-benar eh,
pertaubatan dan seterusnya. Akan tetapi ketika kemudian dia pulang ke tanah air dan dia lupa dengan semuanya itu, dia berbuat sebaliknya, yang dulu maksiat kembali maksiat, ya kita ada menyaksikan kan orang-orang yang demikian, yang kembali ke tanah air jadi pemimpin yang terzalim, yang yang korupsi dan seterusnya, atau seorang seniman yang atau artis misalnya kembali ke tanah air membuka lagi aurat, bermain buruk lagi ya, bermain peran yang ya yang tidak baik lagi dan seterusnya. Jadi eh, ya ini apa yang kemarin dia lakukan itu nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya. Ternyata kemudian sampai di sana halaman 6 Mas ya, kalau bio nyarinya di PPT halaman 6. Maka sampai di tanah air dia ternyata sudah kehilangan tanda-tanda haji mabrurnya, ya. Makanya hati-hati. Tapi sebaliknya, ada orang yang mungkin ketika dia di tanah air, di tanah suci, dia dalam keadaan yang sangat berat, dia hanya bisa terbatas melakukan ibadah haji, hanya melakukan rukun-rukunnya saja, melakukan wajibnya saja dengan minimal, kemudian karena mungkin keadaannya sedang sakit, karena ada hal-hal lain yang menghalangi secara teknis dan seterusnya. Tetapi sepulang kembali ke tanah air, justru dia menjadi orang yang terlahir kembali, seakan-akan memiliki fitrah kesucian. Hatinya terpaut pada kebaikan, hatinya terpaut pada masjid, hatinya terpaut pada Al-Quran. Kemudian dia sangat dermawan, seperti Rasulullah dermawannya seperti angin. Apa saja dia berikan untuk umat, insya Allah ya. Insya Allah itulah sebenarnya merupakan tanda-tanda haji mabrur. Jadi melihatnya bukanlah ketika di sana dia bisa optimal saja beribadah, tetapi sepulangnya lagi itu menjadi pembuktian bahwa Allah terima ibadah hajinya, Allah kabulkan ibadah hajinya, dan Allah berikan kemabruran pada dirinya. Dan itu kita jaga sepanjang hayat kita sampai kita nanti wafat, kan begitu. Nggak mudah ya. Menjaga amal, menjaga ikhlas itu setelah itu nggak mudah. Itu membutuhkan perjuangan yang panjang karena usia kita masih diberi belum tentu berapa, kita tidak pernah tahu. Orang-orang yang mereka wafat di tanah suci setelah menyelesaikan semua prosesi ibadahnya, wow, itu adalah karunia yang luar biasa. Kalau Allah terima amal ibadah hajinya, terhapus seluruh dosa-dosanya dan masuk surga karena balasan orang yang haji mabrur itu adalah surganya Allah SWT. Tapi kita yang selamat pulang kembali ke tanah air, bergembira, bertemu dengan keluarga kita, teman-teman kita, pekerjaan kita kembali, hobi-hobi kita, kesenangan-kesenangan kita, barang-barang kesukaan kita, maka ujian masih menghadang depan kita, menjaga kemabruran kita sepanjang nafas masih di kandung badan. Karena tanggung jawab kita pada kehidupan kita hanyalah ketika di dunia, setelah di akhirat urusan kita itu di urusan Allah. Urusan kita ada di tangan Allah. Kalau di dunia masih menjadi urusan kita. Kita punya kewajiban untuk menyesuaikan rencana kita dengan rencana Allah. Kehendak kita dengan kehendak Allah. Allah punya kehendak apa? Kita berusaha memahami dan kita menyesuaikan selera kita, kehendak kita, perbuatan kita, perkataan kita, akhlak kita, semuanya dengan kehendak Allah. Menjaga keikhlasan itu kita lakukan sebelum kita melakukan amal, saat kita beramal, dan nantinya setelah kita beramal. Jangan sampai itu rusak justru setelah jauh sekali kita melakukannya. Setelah jauh waktunya kita melakukannya, itu pun masih bisa merusak amal. Maka PR kita bersama untuk menjaga itu. Dan biasanya teman-teman di antara cara mengecas lagi itu balik lagi ke tanah suci. Ya, biasanya tuh orang pulang dari tanah suci, bahkan di sana pun sudah rindu. Saya menuliskan cerita rindu sebelum berpisah itu di Masjid Nabawi ya. Saya pulang dari meninggalkan Masjid Nabawi pada kali pertama saya pergi ke Masjid Nabawi, mau pulang dari sana itu hari terakhir itu nggak berhenti air mata mengalir aja. Karena bayangan berpisah dengan kota Rasulullah, berpisah dengan ibadah yang sangat nikmat,
itu bahkan kita sudah merindu untuk melakukan itu sebelum kita berpisah. Nah, bayangkan kalau kemudian kembali ke tanah air, sagolatna amwaluna wa ahluna. Harta-harta kita, profesi kita menyibukkan kita, keluarga kita menyibukkan kita, dan kita kepengen kembali merasakan kembali ibadah-ibadah itu, maka tekadkan untuk kembali berumroh, berhaji, berdoa bahkan kalau bisa setiap tahun bisa berumroh, kalau tidak bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, jangan sampai lebih dari 5 tahun kembali ke sana, biar kalau udah ngabar itu kembali lagi, ada cas ruhiyahnya. Bagi yang belum punya, persiapkan diri dengan baik. Menabunglah, kuatkan azamnya, dan bergabunglah di komunitas seperti ini, karena komunitas yang kita ikuti itu menjadi jalan-jalan bagi kita untuk bisa menemukan, mewujudkan impian-impian kita. Nah, teman-teman, adapun amalan-amalan sunnah pulang haji, yang pertama, amalan sunnahnya adalah jika seorang dari kalian telah selesai mengerjakan haji, hendaklah dia segera pulang pada keluarganya karena itu lebih besar pahalanya. Jadi kalau selesai haji itu jangan mampir-mampir, tetapi pulanglah kepada keluarga. Keluarga juga sudah lama ditinggalkan, sudah merindu. Apalagi kalau sekarang ya 40 hari. Dulu saya merasakan, "Ah, kok Swemen ya ternyata 40 hari orang-orang itu pergi berhaji. Alhamdulillah saya pergi 23 hari. Terus ternyata ketika kemarin mendengarkan Ustaz Deden menyampaikan pada saat orang-orang zaman dahulu lah setahun gitu ya. Ternyata belum ada apa-apanya kita ini 40 hari. Ternyata dulu orang sampai setahun untuk berangkat berhaji atau berumroh mungkin. Mereka biasanya berhaji aja kalau kemudian umrohnya ya selama di sana. Ternyata sekian lamanya gitu. Nah, itu keluarga tentu sudah sangat mengharapkan, istri, anak, dan sebagainya merindu, ada amanah-amanah yang harus ditunaikan, maka bersegera pulang, kembali menemui keluarganya. Dan ternyata ada adabnya pulang dari tempat yang jauh itu. Janganlah kemudian langsung pulang tiba-tiba. Berikan kabar kepada keluarga. Jadi nggak usah bikin kejutan. Bikinlah kabar biar yang di rumah juga bersiap-siap. Maka kalau zaman sekarang ngasih kabarnya gampang, jadwalnya udah keluar. Sejak kita berangkat pun kita sudah tahu kapan kita pulang. Akan tapi jam berapanya, ya biar keluarga bersiap-siap maka diberitahu. Dan kemudian juga tidak pulang di malam hari, ya pulang itu tidak dipulang di malam hari, tetapi menanti esok gitu. Nah sekarang jadwalnya gitu ya gimana ya? Kadang-kadang ya udah sampai di rumah itu udah malam banget, tengah malam, ya keadaan sudah berubah. Maka kalau toh sudah pulang di malam hari, ya harus pulang di malam hari, maka tetap bersiap memberitahu keluarga sehingga keluarga bersiap-siap. Sering teman-teman kita sampai di rumah itu jam 12 malam, ya atau bahkan sudah lewat dari itu karena pesawat mendarat jam berapa, perjalanan darat dan seterusnya, ya sudah. Tapi jangan lupa untuk juga sholat dulu, sunnah 2 rakaat di masjid yang terdekat ya, agar kemudian melaksanakan sunnah Rasulullah sepulang dari melaksanakan bepergian, sepulang dari safar. Kemudian yang menyambut kepulangan tadi mendoakan doa yang saya baca di awal, qabbalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Qabbalallahu hajjaka. Hajian mabruran adalah hajian yang makbulan, haji yang diterima. Setiap kita melakukan amal apapun, janganlah kita GR. Ini nasihat Ustadz Musli Abdul Karim, salah satu pembimbing haji saya. Ketika beliau memberikan tauji-tauji pada saat di Tanah Suci, beliau menyampaikan di antara setelah kita berdoa, itu bukan hanya kita selesai amin sudah, tapi kita berdoa Rabbana wa taqabbal doa, Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa-doaku. Demikian pula setelah kita beramal,
maka kita pun berdoa agar Allah menerima amal-amal kita. Jangan GR setelah beramal saja, tapi dipasrahkan lagi kepada Allah. Itu ya. Setelah kita mengerjakan amal-amalnya, kemudian diserahkan kepada Allah. Agar diterima amal-amal kita dan dikabulkan doa-doa kita. Ini apa namanya di antara adab-adab kita melakukan amal perbuatan. Diawali dengan pertaubatan yang amat sangat, diawali dengan pertaubatan nasuha, diawali dengan memuji Allah, memberikan pujian kepada Allah, kemudian dengan harapan-harapan doa, membaca sholat pada Rasulullah, kemudian harapan-harapan doa yang ingin kita sampaikan, lalu kita memberikan pujian ya bahwa Allah adalah yang maha mendengar ya, antas samiun alim, yang maha mengetahui, kemudian yang mengabulkan doa-doa, dan kita berdoa agar doa kita dikabulkan. Demikian pula kita pun bisa melakukan itu kepada saudara-saudara kita. Ini kalau berpikir bukan hanya berpikir egois pada memikirkan dirinya sendiri, tetapi ketika kita melihat seorang melakukan amal kebaikan, kita pun mendoakan agar qabalallahu hajjaka atau sholatika atau sodakotaka. Jadi apa yang kemudian dia lakukan, kita berdoa semoga diterima, sebagaimana kita mendoakan diri kita sendiri. Kemudian yang amat sangat adalah sebenarnya di antara bentuk pengabulan itu adalah diampuninya dosa-dosa. Amal-amal kita ini kan sebenarnya ada dua hal intinya itu, atau tiga hal. Ya, yang pertama adalah membersihkan kita dari dosa-dosa. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah untuk kita bisa menebus surganya Allah SWT di akhir yang mulia. Yang ketiga, mendapatkan keridhaan Allah. Dan itu akan mengundang keberkahan di dalam kehidupan kita. Maka di antara bentuk pengabulannya adalah agar diampuni dosa-dosanya. Doa kita. Wa ghafara dzambaka. Maka semoga Allah mengampuni doa-doa. Nah, doa bonusnya apalagi tambahannya? Wa akhlafa nafaqataka. Dan semoga Allah mengganti setiap rupiah yang engkau belanjakan. Ya Allah itu maha benar dengan janjinya. Kita merasakan bahwa setiap kepulangan dari umroh dan haji itu rezeki itu tidak menyempit. Rezeki itu justru meluas. Rezeki itu justru bertambah gitu ya. Makanya ayo bersemangat. Jual barang yang bisa dijual. Kalau Anda punya perhiasan dan sebagainya, ya udah dijual untuk bisa DP haji, untuk bisa DP umroh. Kalau Anda punya kendaraan lebih dari satu, ya udah salah satunya dijual dulu untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kalau Anda punya tanah atau bangunan atau aset lebih dari satu, bisa dinegokan dulu bagaimana caranya agar ada uang yang bisa dipakai untuk biaya ke sana. Orang-orang zaman dulu mereka menjual bahkan sawahnya dan sebagainya untuk bisa bekal berangkat berhaji, agar mereka bisa menunaikan dan meninggalkan harta yang cukup untuk keluarganya, atau bahkan mereka membawa keluarganya sampai seluruh hartanya juga dihabiskan, dijual untuk bisa bekal berangkat yang tidak terhitung nanti bekalnya kebutuhannya berapa pada masa itu. Dan ternyata ketika pulang itu yakin bahwa itu akan digantikan dengan sangat cepat ya. Saya pernah bercerita, saya mendapatkan cerita menarik dari seorang teman saya, seorang pengusaha. Beliau, seorang pengusaha teman saya ini, beliau berangkat berhaji dengan biaya ngepres. Memang benar-benar biayanya itu biaya yang, karena beliau mengambil furoda ya, itu tinggi. Kemudian katanya udah benar-benar semua aset itu dipakai. Itu. Kemudian dengan segala kesulitannya beliau sampai ke sana. Terus belum sampai besoknya baru mau berhaji, belum sampai prosesi hajinya dilaksanakan, tokonya itu dimasuki seekor sapi. Salah satu tokonya ada beberapa. Salah satu dimasuki seekor sapi yang akan sapi kurban. Jadi sapi ini akan jadi sapi kurban. Kemudian dia lepas dari masjid, lepas dan dia berjalan-jalan masuk ke tokonya. Dan dia nggak membuat kerusakan. Dia hanya masuk tokonya, jalan-jalan, lalu diusir, dibawa keluar lagi oleh orang yang memilikinya atau yang mengurusnya, dan sudah selesai. Tapi beritanya heboh, masuk ke media massa, dan tokonya itu booming, ramenya bukan main, larisnya bukan main, dagangannya itu kata dia, saya seperti ditempeleng oleh Allah.
ketika kemarin mengeluarkan uang itu ya memang sudah sangat kuat dan dengan susah payah mengeluarkan duit, Allah seakan-akan berkata kepada saya, kamu belum sampai melakukan prosesi haji aja, aku udah kembalikan uang yang kamu belanjakan. Jadi labanya berlipat-lipat, kemudian beliau mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Biaya hajinya langsung tergantikan, bahkan dia belum melaksanakan prosesi haji. Saya mendengar itu merinding, teman-teman. Luar biasa ya, perjuangan-perjuangan itu digantikan Allah dengan sangat cepatnya. Baik, kemudian setelah masuk rumah dianjurkan baca doa, ya seperti yang Rasulullah sampaikan ini setelah pulang dari perjalanan jauh dan sudah masuk rumah menemui keluarganya, biasanya Nabi berkata, tauban, tauban, lirobbina tauban, la yugadiru huban. Ya Allah, kami mohon Engkau berikan kami taubat yang sempurna. Maka diulang 3 kali. 2 kali tauban, tauban. Kemudian kami kembali pada Engkau, semoga tak tersisa lagi di antara dosa-dosa kami. Tak tersisa lagi dosa-dosa kami. Tauban, tauban, lirobbina auban. La yugadiru huban. Masya Allah ya. Rasanya kalau orang itu nggak punya dosa seperti apa, ya seperti bayi yang kembali terlahir, suci, bersih, pikiran-pikiran baik saja yang dalam dirinya ada, perkataan-perkataan baik saja yang dalam dirinya ringan sekali. Kalau orang diampuni dosa-dosanya itu, doa-doanya diterima. Dan badannya, fisiknya itu ringan sekali untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan pada kondisi-kondisi yang menguji keimanannya, menguji ketakwaannya. Kemarin saya membaca sebuah makro bacaan tentang Khalifah Al-Ma'mun. Ya, Khalifah Al-Ma'mun ini memiliki banyak pembantu, tentu saja namanya Khalifah ya. Pada suatu ketika beliau sedang duduk di sebuah majelis, kemudian beliau membutuhkan budaknya, maka beliau manggil, ya gulam, ya gulam. Panggillah budaknya. Lalu budaknya datang dalam keadaan ghadiban, marah. Dia mengatakan begini, ya gulam, ya gulam. Apa engkau tidak tahu bahwa seorang itu juga butuh makan dan minum? Ya, setiap saat dipanggil-panggil. Apa engkau tidak tahu bahwa seorang budak itu juga butuh makan dan minum? Bayangkan, itu seorang budak hamba sahaya dan mengatakan itu dan bukan hanya pada orang merdeka, pada khalifah. Sampai hadirin itu, kan khalifah diam aja. Hadirin itu jeng 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 gitu ya, mengira bahwa khalifah akan marah dan membunuh budak itu. Saking dalam kata lain itu nggak tahu adab lah gitu, KR, AJR lah gitu ya kalau orang Indonesia bilangnya. Saya nggak tega mau bilangnya, nggak punya adab. Jadi semuanya tegang. Jangan-jangan budak ini bakalan disuruh dibunuh karena nggak punya adab seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Al-Ma'mun mengangkat kepalanya dan mengatakan begini. Sesungguhnya jika baik akhlak seorang hamba, akhlak seorang tuan, maka buruklah akhlak seorang budak. Dan jika baik akhlak seorang budak, buruklah akhlak seorang tuan. Dan aku tidak mau memburukkan akhlakku untuk membaguskan akhlak budakku. Jadi, dia mengatakan, aku tidak mau memburukkan akhlakku untuk membaguskan akhlak budakku. Dia tidak mau memburukkan akhlaknya dengan marah, dengan meluapkan emosinya, karena akhlak orang lain yang buruk. Luar biasa ya. Hatinya sudah sangat bersih. Maka dia sudah wakal ziminal ghaid. Dia sudah orang yang menjaga amarah, yang menahan amarah. Wa'afina anin nas. Orang yang sudah gampang sekali memaafkan orang lain. Ya. Dan juga gampang sekali berbuat baik. Maka mari teman-teman semuanya, kita install kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Baik Anda yang belum berangkat berhaji, Anda pada saat melakukan ibadah haji dan umroh, ya, bala jadala, bala rofasa kan gitu. Maka ketika pulang apalagi lebih-lebih setelah kita melaksanakan rukun Islam dengan sempurna lima-limanya, maka mari kita jaga, kita install dalam diri kita ini semua kebaikan-kebaikan itu sampai mendarah daging, mengalir dalam darah daging kita, mempengaruhi setiap pikiran perkataan kita, jadi tidak tersisa sedikit pun kesalahan-kesalahan kita.
Kalau kita produksi lagi gimana? Ya minta ampun lagi. Ya mari kita pergi lagi. Tapi ingat, jangan pernah sengaja memproduksi keburukan. Tidak tidak pernah sengaja memproduksi keburukan itu selama pikir kita ini fokus, kita ini memaknai, kita ini menghayati, kita ini ingat ya kepada keimanan kita kepada Allah. Maka doa kita Robbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Kita berdoa agar Allah tunjukkan kebaikan itu nampak, kebenaran itu nampak nyata dan diberi kekuatan kita untuk melakukannya. Ada banyak orang yang tidak bisa melihat panggilan haji dan umroh. Gak ada yang pernah ngajak aku umroh. Gak ada yang pernah ngajak aku haji. Padahal panggilannya setiap saat ada. Ya, ada orang yang merasa tidak terpanggil ke masjid pada 5 kali sehari. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Ada yang tidak merasa terpanggil. Hatinya tidak terpaut pada kebaikan. Lalu kemudian juga wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kita minta ditunjukkan mana ini keburukan-keburukan dan kita diberikan istinabah kekuatan untuk meninggalkannya. Ada orang-orang yang tidak bisa melihat keburukan sebagai keburukan, dia mengira keburukan adalah kebaikan. Auzubillah min dzalik. Maka kita minta kebeningan hati, basiroh mata fisik kita dan mata hati kita untuk bisa membedakan bainal haq wal batil. Dan kita punya kekuatan melaksanakan yang kebenaran dan kita punya kekuatan meninggalkan kebatilan. Ya, Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita minta Allah untuk mensabitkan, mengokohkan hati kita karena tidak ada yang bisa mengokohkan hati ya kecuali yang muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kita minta dikokohkan hati kita. Sabit qalbi ala dinik, kokohkan hati kita pada agama. Sabit qalbi ala ta'atik, kokohkan hati kami ini, hatiku ini kepada ketaatan kepadamu. Ini doa-doa yang kita panjatkan setiap saat. Kita jaga kebersihan hati kita setiap kita mau tidur dari orang-orang yang bergaul dengan kita yang mungkin mereka membuat hati kita menjadi tidak enak. Robbana wali ihwanna ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu. Kita minta agar Allah membersihkan hati kita dari rasa ghil kepada orang-orang yang beriman. Bayangkan yang seperti itu ada pada diri kita jagai diri kita dengan semuanya itu. Semoga Allah karuniakan haji mabrur pada kita semuanya. Kita bisa menjaga kemabrurannya ya dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Maka pasca haji, kalau kita mau jaga kemabruran juga, berniatlah untuk selalu kembali ke tanah suci selama Allah masih karuniakan nyawa pada kita semuanya. Itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair dan lain-lain yang kepada kita semua. Sebagai mengingatkan kita semua untuk selalu berbuat kebaikan. Insyaallah ya kayak kemampuan ini ketika kita pulang dari haji ataupun umroh menjadi ujian untuk kita semua semasa hidup kita di tanah air. Dan ketika seorang hamba diuji, insya Allah akan bisa melalui gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo dipersilahkan untuk bagi ada yang ingin bertanya pada Ustaz Fadila bisa tulis di kolom komentar ataupun nanti bisa raise hand, nanti akan saya untuk bisa langsung bertanya kepada beliau. Sebelum sesi pertanyaan, ada informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait program haji dan umroh dari Wajib Umroh. Program umroh di bulan Juli sampai November sampai Desember 2024 sudah ada ya. Umroh reguler ada, umroh yang hemat juga ada, umroh yang premium juga ada gitu. Jadi mulai dari harga 25 jutaan untuk bisa umroh juga ada. Untuk program haji kami memiliki haji khusus dan haji furoda.
haji khusus yang daftar sekarang berangkat 7 sampai 8 tahun lagi, ataupun haji furoda, insya Allah data sekarang berangkat di tahun depan, insya Allah akan dipimpin langsung oleh saya kita. Kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh bagi Bapak Ibu yang badalkan keluarga kita, anak saudara tercinta yang belum bisa berangkat haji ataupun umroh, bisa menyalurkan pembatalan kami di Wonderful Umroh. Kami juga menyediakan dana talangan porsi haji dan umroh untuk program umroh bayar dulu berangkat dulu dan bayar kemudian. Kami di Wonderful Umroh juga membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh, keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis, serta bisa berangkat umroh gratis. Semoga Bapak Ibu yang ingin berkesempatan bisa berangkat umroh gratis ataupun berangkat haji gratis bisa menghubungi nomor admin yang sudah ada di layar kaca. Begitu Bapak Ibu, semoga kemudahan-kemudahan yang sudah ada di depan mata kita, kemudahan-kemudahan terkait bisa kebaikullah, semoga bisa menguatkan niat-niat kita untuk pergi kebaikullah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu memasuki sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar ataupun bisa raise hand. Baik, untuk mau share nomor adminnya kami akan kirimkan di kolom komentar. Kalau nggak ada, nggak apa-apa Mas Haji. Saya Oke. masing teman aja. Yap. Pak Darul juga mau ada acara selanjutnya. Oke. Baik. Ini Ustazah apa saya tanya di kolom komentar. Bagaimana cara menahan amarah Ustazah? Mungkin berikut dari Bu Tias, Bu Ida. Jadi monggo bisa dijawab dan langsung closing. Iya, baik. Bagaimana cara menahan amarah? Menahan amarah. Baik. Terima kasih Bu Tias. Ya. Bagaimana cara menahan amarah? Masya Allah ya. Sekarang ini orang punya teori-teori anger management dan sebagainya ya. Saya juga ikut kelasnya. Tapi kalau kita kembali lagi, sebenarnya Al-Quran itu, sunnah itu, syariat itu sudah utuh memberikan pada kita petunjuk. Bagaimana kita mengelola emosi kita. Jadi luar biasa ya. Bahwa kemudian Islam itu diberikan agama fitrah ya akan menjaga fitrah manusia. Ini kita yakini dulu bahwa obatnya itu di mana? Obatnya itu di Al-Quran, obatnya itu di perintah Allah. Nah maka sebenarnya semua kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah manajemen emosi. Sebenarnya begitu. Ya nggak? Jadi coba kita lebih menghayati lagi setiap ibadah yang kita lakukan. Insya Allah itu juga bagian dari bagaimana kita mengelola emosi kita. Kemudian kita meyakini bahwa ujungnya, ini paradigmanya dulu, ujungnya la taghdab walakal jannah. Ujungnya orang yang tidak marah itu adalah surga. Kalau kita udah berpikir ujungnya di sana, loh aku ini mau melangkah kemana nih? Jalan kemarahan atau jalan kelembutan? Ternyata surga itu adalah jalan kelembutan, bukan jalan kemarahan. Bahkan berperang pun kan, kalau kita itu hanya boleh marah untuk ketika agama Allah itu dihina. Ketika kita menghadapi musuh yang dia melecehkan agama Allah, maka kita harus punya kemarahan ya untuk giroh, ya kita punya kecemburuan, kita punya semangat mengambil agama Allah. Akan tapi untuk kita berhubungan dengan orang-orang yang lainnya, maka kita disuruh untuk memiliki kelembutan, hilm. Kita disuruh memiliki kelembutan.
Bahkan itu orang-orang terdekat kita. Karena biasanya, maaf, saya mendapatkan pertanyaan begini, Bu, saya itu guru. Kalau di sekolah saya itu bisa menahan amarah. Kalau di sekolah itu saya bisa sabar sama murid-murid saya. Tapi kalau di rumah sama anak sendiri, saya tuh gampang banget marah. Saya tuh gampang banget terpicu. Nah ini standar gandanya. Kalau sama orang lain tuh mau marah pekewo, mau marahi anak orang itu pekewo, tapi sama anak sendiri jadi semena-mena. Sama pasangan sendiri jadi semena-mena. Ini yang tidak benar. Pada orang tua sendiri jadi semena-mena. Harus kita ingat bahwa mereka, orang-orang ini, adalah orang-orang yang paling layak mendapatkan kasih sayang kita. Karena kita diperintah untuk birrul walidain pada orang tua kita. Bahkan mengatakan, pun tidak boleh. Ya. Kemudian bagaimana kita disuruh muasyarah bil ma'ruf dengan pasangan kita, bahkan bermuka masam pun tidak boleh. Ya kan? Kemudian bagaimana tanggung jawab moral kita ketika mengajari anak-anak kita. Nah, maka ketika mengingat semuanya itu, semoga lebih gampang kita untuk mengendalikan. Karena pusatnya ada di sini. Menjadi tidak pemarah itu bukan sekedar skill mengelola kemarahan kita. Bukan. Tapi dia mulai dari identitas kita. Mulai dari value kita. Kalau di neurological level ya ada 5 level itu, maka dia mulai dari paling yang atas. Dari spiritualitas kita. Dari moral value kita. Kemudian ke bawah lagi dari identitas kita. Barulah kemudian diantaranya dari skill kita. Bagaimana kita mampu menguasai marah. Yang di atas diberesin dulu. Ya. Nanti yang di bawah akan lebih mudah. Kalau identitasnya belum didapati, nggak bisa. Misalnya, nahnu doa qabla kulli syai'in. Aku adalah seorang dai sebelum aku menjadi segala sesuatu. Maka kalau kita menjadi seorang dai, yang keluar dari kata-kata kita, waman asanu qaulan mimman da'a ilallah, itu ya kata-kata yang baik saja karena hanya menyeru pada kebaikan. Orang-orang marah pada kita lakukan dai. Ya enggak? Saya pernah pengen marah karena saya memberikan sesuatu kepada tetangga, ya dulu tangga yang lama bukan tangga yang sekarang, yang saya merasa dia membutuhkan. Kemudian itu nggak ada event apa-apa, nggak ada momen apa, ya saya ngasih aja. Kemudian dia mengatakan, wah aku disogok untuk sogokan, itu saya masih di depan. Saya sudah belum pulang, masih masih baru akan pulang karena dekat ya. Wah dia disogok untuk sogokan, itu saya pengen marah rasanya. Loh aku ki ngenai ikhlas kok dikira nyogok-nyogok apa yang bisa aku sogok dari seorang seperti dia. Dalam hati saya mengatakan begitu ya. Yang kedudukannya di masyarakat bukan apa-apa, bukan dalam rangka kampanye. Saya cuma mau ngasih aja karena saya punya sesuatu. Dia mengatakan kepada wah aku disogok gitu kayaknya gitu. Itu rasanya hati itu sakit gitu. Tapi saya ingat ya Allah gitu. Aku ini seorang dai, aku nggak boleh seperti itu. Kalau orang berbuat sesuatu yang tidak baik ya sudah, karena aku seorang dai, aku seorang penyeru kepada Allah gitu. Ini contoh ya bahwa saya belum spontan yang yatin yang nggak dirancang-rancang. Saya masih berbolak-balik juga untuk marah apa enggak ya gitu loh. Marah hanya dalam hati aja sebenarnya nggak juga diluapkan, nggak balik lagi lalu saya ambil barangnya juga nggak begitu juga gitu. Tapi itu pun sudah cukup mengganggu saya. Tapi identitas kita, aku seorang ibu, aku seorang istri, ya, aku seorang anak, itu penting sekali. Nah setelah beres itu di atasnya, spiritualitasnya, value-nya, identitasnya, maka yang di bawahlah yang lebih mudah kita lakukan. Bagaimana kemudian kita menjaga skill kita. Bagaimana skillnya? Ya Allah Rasulullah sudah menuntun kepada kita, jika kita marah, kita disuruh ganti posisi. Yang berdiri disuruh duduk, yang duduk disuruh berbaring, yang berbaring kalau masih marah juga disuruh wudhu, wudhu masih marah juga disuruh untuk sholat ya, dan berdoa kepada Allah. Kalau ada teman yang mengatakan ya dia sampai berzikir dulu dan seterusnya, masuk nggak mempan sih ya, mengusir setan-setan yang menjaga kita marah, insya Allah mempan. Atau juga kita mengatur pernafasan kita. Ya, biasanya orang marah itu oksigennya jadi kurang, nggak bisa mikir jernih. Lalu kita mengambil jeda, taken off. Jadi agar kita bisa memberikan high class respon kita, respon terbaik kita, service excellent kita, akhlak terpuji, akhlak karimah kita, maka ambillah jeda. Jeda untuk kita memikirkan sebelum mengatakan. Maka berpikir sebelum mengatakan, sebelum berbuat, dan ingat, jangan pernah mengambil keputusan penting pada saat kita marah. Karena kalau kita melakukan sesuatu pada saat kita emosinya lagi tinggi, maka pasti kita akan menyesalinya, ya. Jadi sebelum itu berpikir dulu.
Nah, insya Allah akan bisa demikian. Lalu kalau ada nasihat nih, nasihat, tapi ini nasihatnya nasihat katanya cerita antah berantah itulah ya, karena saya nyari ya bukan ceritanya Rasulullah dan sebagainya, tapi menarik ya cerita itu, sehingga saya angkat juga di buku saya Menyayangi Anak Sepenuh Hati, saya angkat. Saya bahas tema marah ini di buku anak saya, di buku saya Menyayangi Anak Sepenuh Hati. Eh, Sebagai penutup ya kisah saya ya. Jadi ada seorang yang sangat pemarah, gotiban. Dia tuh pokoknya gotip lah, dia adalah orang yang gotip, orang yang suka marah gitu. Kemudian dia ini merasa nggak nyaman juga ya, marah itu capek loh marah-marah itu. Katanya ada artis yang perannya antagonis terus itu kata dia tuh lelah sekali, marah-marah tuh lelah sekali, berat marah-marah itu, melelahkan. Kemudian dia suatu ketika ingin sadar, kemudian dia minta nasihat, dia ikut kelas anger management dan sebagainya pada waktu itu. Ternyata gagal semuanya, nggak bisa melepaskan kemarahannya. Akhirnya dia datang pada seorang yang bijak dan dia dikasih nasihat itu. Ini cerita hikmah ya, bukan dari Rasul, bukan dari Al-Quran. Dikasih seember ember paku dan palu. Ya, kamu bawa pulang ini ada ember, paku, dan palu. Lalu nanti di rumah, kalau kamu meledak marah, ya, kamu pasang paku ini. Jadi kalau nggak sengaja dia marah, dikit-dikit marah, dikit marah, ya marah kok dikit-dikit. Dia langsung pasang paku. Sampai di rumahnya itu penuh dengan paku. Dan akhirnya dia capek juga ya. Jadi dia tidak lagi marah-marah. Kemudian dia datang kepada orang yang beri nasihat, pakunya sudah habis dan aku sudah nggak marah, nggak meledak-meledak marah lagi. Oh, belum selesai, kata orang yang menasihati itu. Dia kasih lagi seember paku lagi dan palu. Kalau kamu ingin marah, lalu kamu nggak jadi marah, maka pasanglah paku itu. Masih lagi dia. Jadi sebenarnya dia ini nggak meledak marah, nggak anger out, tapi dia masih anger in. Masih ada kemarahan dalam dirinya. Ya, marah itu ada dua macam. Marah yang diluapkan, banting pintu, banting piring, jedar-jedar, mukulin orang, teriak-teriak. Itu adalah marah yang dilepaskan. Ada marah yang ditahan, diem saja, disimpan dalam hati, merongkol, mendongkol, dan seterusnya. Dendam, kesumat. Lah, ternyata memang masih ada dalam diri, memang nggak diluapkan, tapi masih anger in. Maka setiap kali dia merasa pengen marah, baru pengen saja, itu sudah dia disuruh memukul palu itu. Sampai seluruh dinding rumahnya penuh. Sorry, saya kebalik. Yang kedua itu dia disuruh mencabuti paku itu. Kalau pengen marah, disuruh nyabut paku, suruh nyabut paku. Yang pertama kalau dia meluapkan marah dia memaku, yang kedua ketika dia pengen marah dia mencabuti paku. Akhirnya sampai pada level dia nggak lagi punya keinginan marah. Nah, pulanglah dia kepada ahli ilmu itu, ada orang alim itu dan bertanya, aku sudah selesai, sekarang aku nggak punya rasa marah lagi, aku sudah bisa mengendalikan emosi. Sekarang pulanglah dan lihatlah dinding rumahmu, apa yang terjadi. Aku sudah tahu, dinding rumahku rompel-rompel, ya nggak? Dipaku, cabut lagi, banyak sekali pakunya. Seperti itulah, bayangkan hati orang yang pernah engkau marahi. Sudah tidak utuh lagi. Jadi sebenarnya ketika kita meluapkan kemarahan itu kepada orang-orang, kita sudah menorehkan luka di hati seorang. Maka kita kadang kalau orang Jawa mengatakan pingget, ada bekasnya. Mungkin kita pernah mendengar orang yang mengatakan, aku nggak bisa lagi sama dia karena dia pernah memarahiku misalnya. Aku maafkan dia tapi aku nggak bisa berteman dekat dengan dia. Misalnya. Contoh ya ada yang mengatakan begitu. Nggak ada yang di sini yang seperti itu, nggak ada. Insya Allah. Maka tambahlah itu, tapi saya atau hasanah. Maka ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Nah, jadi itu kalau kita marah, kita terlanjur meluapkan, maka cara kita untuk menghapuskannya adalah menyempurnakan ampunan kita. Selain kita minta maaf sama dia, mohon ampun sama Allah, maka lanjutkan dengan berbuat baik. Insya Allah semoga Allah karuniakan pada kita hati yang baik, yang bisa menahan marah. Dan berdoalah pada Allah. Minta hati yang dilembutkan, hati yang dilapangkan, hati yang pemaaf. Ya, semoga dengan demikian hati kita selamat dari sifat-sifat marah. Ya, ada pertanyaan sedikit kecil ini ya, untuk bertamu pada jamaah haji yang baru pulang, sebaiknya hari keberapa, mengingat kita harus paham masih capek dan lelah. Sebaiknya ditanyakan aja ya, sudah siap menerima tamu belum?
kalau sudah siap kita datang ke sana. Ya, ada bertamu itu kan kita mengetuk pintu rumahnya. Kalau dibukakan berarti boleh bertamu, kalau nggak dibukakan berarti nggak boleh bertamu. Zaman sekarang mengetuk pintu itu bisa dari jauh sebelumnya. Kita WA dulu, Bu, ahlan wa sahlan di tanah air ya, doakan. Kemudian mohon izin mau silaturahim, kira-kira siap hari apa dan jam berapa. Saya kira itu lebih asan ya, karena setiap orang berbeda-beda. Dan zaman sekarang ada yang sakit, harus isolasi dan sebagainya. Saya kan ada teman yang pulang haji. Lalu saya bilang anak saya, ayo kita ke sana. Katanya, Mimi dia lagi isolasi. 3 hari nggak boleh dikunjungi. Oh ya, artinya sudah. Nah, saya akan WA lagi, bertanya lagi, kapan dia siap dikunjungi, saya akan berkunjung. Ini ya, sebaiknya seperti itu ya. Terima kasih, itu saja. Semoga semua bermanfaat, ilmunya bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman yang lain. Insya Allah ilmu yang bermanfaat itu menjadi cahaya untuk kita semuanya dan juga mendorong kita untuk lebih takut pada Allah dan lebih giat melakukan amal kebaikan. Dan semoga juga kita berjihad untuk melaksanakan apa-apa yang sudah kita ketahui. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Dan sudah Nurti dan Nurnaila yang telah menyampaikan materi dan sekaligus menjawab pertanyaan kita semua. Dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin masih memiliki pertanyaan, monggo bisa chat ke admin ya, untuk memberikan pertanyaannya. Kalau butuh untuk voice note juga tidak masalah, nanti bisa disampaikan ke admin dan insya Allah kami akan bertanya ke bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan menghadiri dari pagi ataupun belum bisa hadir di pagi hari ini, insya Allah akan ada rekaman yang kami kirimkan di grup Madrasah Baitullah. Jika Bapak Ibu yang belum bergabung bisa melakukan presensi dan insya Allah kami masukkan ke grup Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah Allah khair kehadirannya pada pagi hari ini. Kita hadiri Madrasah Baitullah pada pagi hari ini membaca dan berkapat dengan majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata perbuatan. Selama ini akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya semuanya. Terima kasih sudah hadir. Kami Ustazah sama-sama. Terima kasih. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back.